Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk memperbaiki, kesempatan untuk memperbanyak, melakukan kebaikan-kebaikan, terutama untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan dengan ilmu itulah Allah Subhanahu wa taala akan menggolongkan kita menjadi orang-orang yang beriman, dan mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Teman-teman yang alhamdulillah kita semua pada sore ini masih diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk waktu untuk saling mengingatkan, kemudian menjadikan diri kita bermanfaat untuk orang lain, agar apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan ini, Allah Subhanahu wa taala pun akan memperbaiki amal-amal orang yang menyampaikan satu kebaikan. Dan mudah-mudahan ketika orang melaksanakan kebaikan yang telah disampaikan, kita mendapat satu kebaikan pula dari orang tersebut. Karena mana teks hadisnya ya begitu, man dalla ala khairin falahu mislu ajrih fa'ili. Barang siapa yang menyampaikan suatu kebaikan kemudian orang itu mengamalkannya, maka dia akan mendapat pahala dari orang itu, mendapat kebaikan-kebaikan seperti yang dilakukan orang itu, tanpa mengurangi pahala dari orang yang melaksanakannya. Itu yang kedua, salah satu motivasi saya mengapa saya selalu berusaha menyampaikan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amal-amal saya, amal-amal kita semua, dan mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dan mudah-mudahan kita digolongkan Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dalam ridho Allah, beberapa minggu yang lalu saya terselip satu pertanyaan dari teman. Dia ini teman dan dulu kakak kelas saya. Dia bertanya sesuatu dan pertanyaan ini luar biasa, dan untuk menjawabnya saya takut karena ini masalah fikih, masalah cara-cara dalam ibadah. Karena yang paling sulit dalam pembahasan agama ketika orang sudah membahas tentang fikih. Nah, itu harus kepada orang-orang yang memang punya makom, yang mengerti duduk perkaranya agama. Karena yang paling bahaya ketika orang menyampaikan fikih itu yang berpaham tekstual. Itu bahaya betul. Karena mempelajari fikih, hukum-hukum Allah, aturan-aturan atau Islam, itu yang paling sulit. Karena bahayanya kalau berpaham tekstual, hal-hal yang ringan itu bisa menjadi berat, sehingga agama menjadi berat. Tetapi karena tadi konteks kita pengajian iman, kemudian bagaimana sholat, tata cara fikih yang
pembahasannya hanya keutamaan dan syarat rukun saja dalam pelaksanaan ibadah. Tetapi perlu saya tekankan, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mati, kata Rasulullah, atau meninggalkan dunia ini kembali kepada Allah, menghadap Allah, mengatakan la ilaha illallah, atau siapa yang mengatakan la ilaha illallah pasti masuk surga. Dan man mata, siapa yang mati, kemudian dalam hatinya meyakini bahwa tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah, pasti masuk surga. Jadi urusan pembahasan fikih, kemudian jangan sampai memberatkan orang untuk melaksanakan ibadah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena masih dalam sesi pertanyaan, 3 hari ini saya menjawab beberapa pertanyaan. Nah, ini masih ada pertanyaan lagi. Nah, ini dari teman saya, karena dalam WA-nya dia panggil Teh, itu panggilan teman, itu untuk satu daerah yang memang kebiasaannya panggil teman itu Teh. Mudah-mudahan yang menanyakan ini diberikan kemudahan oleh Allah, dan mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan itu pun akan menjadi satu kebaikan. Tetapi jikalau nanti salah dalam pembahasan fikih, dalam pembahasan tentang yang dipertanyakan oleh teman saya ini, kepada yang memahami duduk perkaranya agama, tolong kami sama-sama diluruskan, dan tolong kemakluman, dan tolong untuk memaafkan, karena posisinya kami sama-sama muta'aliman. Mudah-mudahan teman-teman yang bertanya diridhoi Allah, dan begitupun saya, bukan menyampaikan karena pintar dalam urusan agama, bukan yang lain-lain, tapi karena mungkin beliau bertanya dengan saya ada satu keyakinan, dan alhamdulillah saya juga pernah belajar yang mungkin apa yang saya pelajari saja itu yang akan saya sampaikan. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada bahasa Teh. Bahasa Teh itu yang tadi sudah saya jelaskan. Saya termasuk orang yang berat meninggalkan sholat jamaah. Bagus itu, keren. Mudah-mudahan diistiqomahkan Allah, selalu menjaga sholat jamaah. Yang penting jangan sampai tertanam di logika kita bahwa agama itu berat, ibadah itu berat, enggak. Ya, jadi jangan sampai memberatkan. Karena mencari rezeki itu ya wajib juga. Jadi, tapi tidak untuk meninggalkan sholat. Semua ulama nggak pernah menganjurkan itu. Ya, alhamdulillah, kalau sudah takut untuk meninggalkan sholat jamaah, berarti sudah paham keutamaan apa saja keutamaan menjaga sholat berjamaah. Kemudian pasti punya ilmu yang pernah didengar mungkin. As-salatu jamaah afdalun as-salatu fadli. Tafdalu as-salatun fadli. Jadi sholat jamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri. Ya, jangan kita punya paham yang aneh-aneh. Jangan punya kita pemahaman yang bisa menyalahi kaidah-kaidahnya ulama. Ya, sehebat-hebatnya ilmu yang kita pelajari, sehebat-hebat tempat kita berguru, ya harus kembali kepada ulama, kemudian perintah baginda Rasulullah SAW. Jadi mudah-mudahan, dan doakan saya juga yang bagi penanya, mudah-mudahan yang menanyakan lewat dunia online, kita sama-sama diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya pertanyaannya, ketika saya telat dan dia memberi contoh itu sholat maghrib, itu pas, pembahasannya paling pas gitu. Yang ditanyakan itu paling pas. Saya telat 1 rakaat, karena di sini akhirnya saya pindahkan catatannya. Kemudian di rakaat kedua imam dan dia baru 1 rakaat, kemudian duduk imam membaca tasyahud awal. Kemudian dia itu posisi sebagai masbuk baru 1 rakaat dan mengikuti imam membaca tasyahud awal. Itu poin pertama yang ditanya, apakah saya membaca atau tidak?
Baca saja. Karena kita mengikuti imam. Lalu apakah saya terhitung tasahud awal? Ya jelas dalam konsep salat maghrib itu 3 rakaat. 2 rakaat baru tasahud awal. Jadi nanti imam berdiri kembali, imam masuk ke rakaat ketiga, dia baru rakaat kedua. Kemudian imam sujud dan duduk tasahud akhir. Dan dia ikut tasahud akhir. Itu dibaca atau tidak? Ya dibaca. Tetapi saya tekankan, dalam perkara tasahud akhirnya imam, Anda tidak dalam posisi tasahud akhir. Karena dikatakan tasahud akhir itu ditutup dengan salam. Dan berakhirnya rakaat sholat. Jadi Anda berposisi ketika baru 2 rakaat, itu tasahud awal. Karena ini bahaya kalau kamu baru 1 rakaat kemudian tasahud awal. Lalu pertanyaan dia yang kedua, apakah saya membaca 3 tasahud? Tidak. Apakah saya itu 3 tasahud? Yang salat maghrib itu ada tasahud awal, ada tasahud akhir. Nah karena tadi dia masbuk ya, dan selaku makmum ya sami'na wa ata'na. Nah, kemudian tasahud awal itu hukumnya sunnah. Karena pertanyaannya di yang selanjutnya masih perkara yang sama sebagai masbuk. Apakah sholatnya batal? Ya perkara yang sunnah. Ya kita dan ulama-ulama sepakat, semuanya sepakat, apabila kamu baca mendapat pahala dan tidak pun tidak membatalkan sholat. Jadi harus begitu cara berpikir. Kemudian kalau orang-orang memahami, ya pasti akan membaca. Karena selaku makmum, sami'na wa ata'na. Karena kalau sholat maghrib ini paling konkret. Contohnya, kalau kita datang kemudian imam sedang tasahud awal, maka kita niat sholat, takbir, langsung duduk tasahud awal. Itu udah satu. Imam berdiri, kita baru 1 rakaat. Imam tasahud kemudian tasahud akhir. Imam salam, kita berdiri lagi, duduk lagi kita tasahud awal. Karena tasahud awal itu 2 rakaat. Selesainya 2 rakaat kita baru tasahud awal. Berarti udah 3 kali. Berdiri lagi untuk menyempurnakan itu dan duduk tasahud akhir. Berarti 4. Tapi jelas dalam kaidah sholat bahwa sholat zuhur itu tasahud awal setelah melakukan 2 rakaat dan tasahud akhir setelah menyempurnakan rakaat. Dan yang dikatakan tasahud akhir ketika ditutup dengan salam. Jadi pertanyaan dia yang terakhir, apakah saya baca atau tidak? Karena bahaya dia ragu. Ya saya katakan tadi bahwa kita harus paham betul, maka bangga betul ketika kita ditakdirkan Allah Ta'ala sholat. Ya pertanyaan beliau itu hanya perkara yang sunnah tasawuf awal. Dan dia berposisi sebagai masbuk. Jadi kalau orang-orang yang memahami satu kesunahan dibaca mendapat pahala, tidak dibaca itu tidak membatalkan sholat. Jadi ingat-ingatlah bahwa dalam duduk tasawuf awal, baik Anda tidak selaku masbuk ataupun masbuk, di dalam tasawuf awal itu ada kalimah tauhid, kalimah syahadat, kemudian bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi baca saja. Karena Anda selaku masbuk, ya ikut saja dengan imam. Ketika imam duduk tasawuf awal, harusnya kamu berposisi sebagai untuk melakukan tasawuf awal karena baru 1 rakaat, ya kamu ikut saja, ikut imam. Karena niat kita tadi, ya, niat sholat menjadi makmum. Ya, jadi mudah-mudahan hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan
Tapi jaga pesan terakhir ya, selagi kita tidak dalam keadaan urusan yang uzur syar'in ya. As-salatu jamaah tafdalun as-salatu fadli. Salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendiri. Alhamdulillah, mudah-mudahan dan kita sama saling mendoakan untuk penanya, mudah-mudahan jikalau ada yang masih meragukan seperti yang Anda ragukan, setelah mendengar ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua digolongkan Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang baik. Dan hanya itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi solusi dan tidak ragu lagi dalam melaksanakan sholat. Jadi setelah 2 rakaat itu baru tasawuf awal. Tapi ya kalau bisa jangan jadi masbuk terus. Udah ragu jadi masbuk terus. Ini repot ya. Mudah-mudahan teh itu bahasa panggilan kawan. Mudah-mudahan kita semakin dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau yang hari ini berada di Jakarta, di daerah Pulau Jawa, banyak bertanyalah, banyak mendatangi para ulama. Mudah-mudahan kita digolongkan Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang mendapat petunjuk. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada alim ulama, kepada ustadz, kepada pengajar-pengajar agama. Jikalau ada kekeliruan dalam saya menerangkan tentang sholat, ya, tentang pertanyaan teman-teman, tolong diluruskan. Dan karena posisi kami sama-sama belajar, mudah-mudahan hidup di akhir hidup kami sampai menjelang kematian itu ada kemanfaatannya saja untuk yang lain dan seluruh alam. Penutupnya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau seandainya Anda tidak sepakat, maka tinggalkan. Wa ma istama'a baina rukni wa syarti. Jadi yang dikatakan sah itu apa namanya? Ya, belajarlah kita. Karena sholat ada tata caranya. Kalau sudah kamu penuhi syaratnya, sudah kamu penuhi rukunnya, ya sudah, itu sah. Ya. Perkara diterima, ya sudah. Kamu harus enak betul. Ya nggak usah yang terlalu membuat kita jadi susah memahami agama. La tuqbalu shalah hatta yatawadda. Tidak akan diterima salatnya orang yang berhadas kecuali ia berwudu. Ketika kita sudah sentuh air wudu dan berwudu ketika hendak melaksanakan salat, di situ akal-akal cara berfikirnya orang-orang yang dipahamkan Allah Ta'ala agama atas dasar guru-guru kita, yakin betul bahwa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hanya itu saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, tapi jangan sampai menyalahkan yang lain, karena kita sama-sama umatnya Rasulullah SAW. Justru kita harus saling menasihati dan saling mendoakan, mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Untuk yang menanyakan, puai saya, ya, sahabat saya, teman saya, tetangga saya, hanya berbeda tempat saja. Beliau di Pulau Jawa dan saya di Lampung. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk penanya-penanya yang masih banyak, ini bersabar. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya dan kita menjadi orang-orang yang mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.